abad 20. Sekarang abad 18 ini agrikultur. Orang yang berkecimpung di dunia pertanian, punya sawah banyak, punya tanah banyak, itu yang hebat. Ini eranya industri. Ini eranya informasi. Orang punya gelar, punya sekolah tinggi, gelar S, gelar dokter itu, sekampung itu tahu semua itu pasti, bangga banget. Nah sekarang abad 21 eranya konseptual, di mana kebutuhan fungsi itu nggak penting, yang penting desainnya yang penting. Oh, paham nggak? Teman-teman sama-sama minum teh oben di pedagang kaki lima yang harganya 3.000 sampai 5.000, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa milih di kafe yang ditambahin pakai garnish jeruk 18.000? Teman-teman nggak protes dan lebih memilih 18.000. Padahal kalau dikembalikan ke fungsinya sama nggak? Sama. Tapi orang tidak butuh lagi fungsi, orang butuh desainnya, gengsinya, Instagramable-nya. Sekarang eranya konseptual, eranya pencitraan. Siapa yang menjadi pencipta dan pesimpati? Satu pencipta, dia penemu, atau pesimpati yang bisa menarik simpati orang. Jadi wajar kalau Pak Jokowi terpilih dari presiden 2 periode itu karena pencipta. Dia pandai melihat psikologi orang Indonesia, akhirnya dia penuhi kebutuhannya lewat pencitraan. Tapi memang sekarang dunianya seperti itu. Anda sebaik apapun kalau tidak aktif di media sosial, tidak diberitakan oleh orang, walaupun Anda jadi orang hebat, orang pintar, tidak bakal dikenal dan dilihat. Betul nggak? Tapi orang yang nol, nggak punya apa-apa, tapi kalau balihonya di mana-mana, pasti dia dikenal. Betul nggak? Sekarang eranya seperti itu. Eranya era konseptual. Dia yang mampu merubah fungsi menjadi dikuatkan dengan desain, itulah yang akan sukses. Padahal kebutuhan dasar orang hidup itu adalah makan, minum. Tapi kenapa orang lebih memilih hal lain? Biar terlihat ini, terlihat itu, karena memang kebutuhan fungsi dikuatkan dengan desain. Itu kok nggak sukses ya, nggak punya mobil. Padahal seandainya dia mau beli mobil bisa aja, tapi memang dia nggak pengen. Saya masih bisa kok pakai motor kemana-mana. Nah, keren dong, kayak saya dong punya mobil. Nah, orang lebih butuh itu. Kalau bahasa kerennya itu adalah flexing. Terjawab? Sekarang karena memang eranya konseptual. Memang kebutuhan orang itu. Contoh, Anda jualan. Kalau nggak ada promosikan, dengan Anda tawarkan ke warung-warung, mana lebih efektif? Jualan sekarang dengan promo, punya sosmed, dengan cara lama, marketing cara lama, lebih ini mana? Lebih cepat mana lakunya? Gitu. Ya sekarang sama aja. Semua hal itu ya udah bolu, namanya bolu. Kek pisang gila, ogura, apalah itu namanya. Intinya itu adalah bolu. Ya kan? Tapi karena pakai desain berbeda, konsepnya berbeda, akhirnya seakan-akan itu menarik. Padahal sama aja itu, kue bolu gitu loh judulnya. Tapi orang sekarang nggak melihat lagi kue bolunya, tapi orang melihat desainnya seperti apa. Orang butuh desain kalau berfungsi. Oke? Bisa dipahami ya? Karena itu, kenapa orang sekarang itu lebih itu karena memang sekarang kebutuhan fungsinya itu sudah dilupakan. Orang lebih mementingkan sama-sama makan di pinggir jalan pedagang kaki lima dengan tempat yang private, ada live musiknya, ada lampu kelap-kelipnya, tambah ada sudut untuk fotonya kalau udah selesai makan. Padahal bayarnya lebih mahal, rasanya belum tentu lebih enak daripada pedagang kaki lima, betul nggak? Iya. Tapi orang udah melihat itu. Nah, tapi Anda juga harus paham, kalau Anda pengen sukses sekarang,
Anda harus menciptakan diri Anda itu harus mengikuti keadaan zaman. Kenapa Prabowo kalah? Apakah dia tidak lebih hebat daripada Jokowi? Lebih hebat, tapi dia tidak pernah disorot media. Ketika disorot media yang jelek-jelek aja, betul kan? Ya udah. Nah, itu kecerdasan. Bisa? Sampai sini teman-teman harus paham, mengambil top of view-nya. Oh ternyata itu kebutuhan orang sekarang. Bukan pada fungsinya, tapi pada desainnya. Oke, dulu. Fenomena tes masalah ketika kita gagal dalam kerja gitu, melamar kerja misalnya. Dalam tes semuanya udah lolos, tes fisik pertama lolos, dan sebulan ke depan dicek ulang, di tes selanjutnya sebulan ke depan gagal. Itu termasuk fenomena atau masalah. Dan kalaupun ada solusinya seperti apa? Karena dikasih kesempatan untuk Jumat besok tes ulang lagi. Nurul yang gagal. Nurul gagal di bagian tangan. Apakah kalau tangan itu bisa diterapi? Tangan kenapa? Basah. Basah ya? Oke, gini. Karena itu udah berkaitan sama medis. Saya nggak tahu cara penjelasannya seperti apa. Tapi setahu saya, tangan basah itu karena bisa disebabkan karena kondisi mental. Grogi. Rasa cemas yang berlebihan. Akhirnya orang berkeringat, keringat dingin. Tangan yang jadi. Kapan itu terjadi? Ketika kondisi tubuh itu dipaksa untuk berpikir lebih keras, atau kondisi hati dipaksa untuk lebih cemas. Nah, kalau caranya seperti apa? Apakah menjadi terapi dikembalikan kepada Nurul? Nurul menganggap bekerja di situ itu sebagai apa? Memenuhi hal apa? Urgensinya apa? Apakah dengan tidak bekerja Nurul tidak bisa makan? Apakah dengan tidak bekerja di situ Nurul tidak diterima di tempat lain? Itu fenomena atau masalah? Itu adalah masalahnya apa? Masalahnya ketika Anda menganggap bahwa ketika Anda gagal di situ Anda selesai hidupnya, itu baru masalah. Adakah yang berpikir begitu? Wah, Anda jangan salah. Caranya menyelesaikan seperti apa? Cari sumbang kali. Memang belum jodohnya. Tapi apakah semudah itu? Ya memang harus berpikir semudah itu. Tapi saya belum pernah yang ngalamin lamar di perusahaan. Jadi saya nggak tahu maksudnya feelnya rasanya seperti apa. Karena dari 2014 saya masuk ke Batam, saya belum pernah tertarik ngelamar di perusahaan. Nah, poinnya gini loh. Jadi bisa disiasati. Kalau memang itu bukan kondisi sakit, bukan kondisi karena memang ada kelainan gen. Tapi kalau karena grogi, karena gitu, ada aja alasan HRD untuk menolak kita, itu ada aja. Betul kan? Yang basah tangan lah, yang inilah, yang itulah. Iya kan? Intinya poinnya dia tidak melihat hal yang menarik dari Nurul. Ya tapi gini, itu kan udah 2 kali. Yang pertama kita lolos. Ya. Sebulan ke depan katanya bakal dicoba lagi. Coba dipanggil. Gagal. Dikasih kesempatan lagi. Buat Jumat ini. Maksudnya kalau memang udah gagal, udah kasih gagal aja, tapi dikasih kesempatan lagi buat coba lagi gitu. Dulu ada orang dalam. Iya, daripada Orang dalam lebih penting. Gini ya, tipe HRD itu daripada dia harus cari orang baru dari nol lagi, dia pilih orang yang sudah pernah diinterview. Tapi saya ingin meyakinkan, gini teman-teman. Tapi sakit. Itu kasih apa yang belum harus benar? Cari orang dalam. Apa perusahaan? Kak, Seperti dulu itu. waktu melamar kerja pun masalahnya kan selalu Iya, Pak. sampai menetes. Apa perusahaan? Cuma saya yakin gini, pasti Abang ada. di antara kegagalan saya itu suatu saat saya mendapatkan pekerjaan di PT itu yang tidak memandang kelemahan di tangan saya gitu loh. Ya alhamdulillah ketika saya tes di PT yang lebih kayak Astra itu kan kalau di Batam ini ya. Ya, tapi ayah juga bilang kayak gitu. Iya. Maksudnya kalau Karena pasti
human being manusia banget. Tapi poinnya harus gini. Pola pikirnya gini. Itu hal yang fundamental banget gak sih? Tangan berkeringat? Enggak fundamental banget. Maksudnya bukan. Yang fundamental banget itu ketika Anda tidak punya hal yang menarik dianggap sebagai orang yang biasa aja. Dan kalau orang biasa aja banyak dari sekian ribu orang yang lamar, kalau kamu biasa aja tuh ada nggak melihat yang menarik dari kamu. Pokoknya salah satu hal yang harus dipahami di Kansa itu adalah membuat orang itu sadar kalau dia itu punya hal unik yang memang berbeda daripada orang lain. Salah satunya lewat gaya bicara, gaya berpikir. Ketika diwawancara itu kan pasti coba ceritain. Iya, tapi itu 13 orang Kak, 13 orang yang diterima cuma 4 orang. Akhirnya gagal. Nah, lalu gagal juga, tapi nol yang dikasih kesempatan buat cuma ini tes lagi. Ya, berarti di antara 13 orang itu ada potensi yang lain dari iya. Bahasa, dites lagi bahasa nggak ada panggilan. Uji mental tuh, uji mental. Iya, poinnya gini, poinnya gini. emosionalnya. Ya, emosional. kurang olahraga Ya. Ini orang bisa dibanting. Yang kedua, kamu harus tutupi kelemahan kamu itu dengan hal lain yang membuat HRD itu menang. Saya pernah bikin kegiatan tips dan trik bagaimana cara menghadapi wawancara HRD. Itu pernah saya bikin. Saya panggilkan langsung kemarin itu HRD-nya Weekend untuk jadi pemateri dari Weekend. Di Bapak kan dia beliau salah satu HRD lama itu saya. Nah ternyata sebetulnya itu untuk menerima orang yang ibaratnya kerjaan nyonder dan sebagainya itu kan bukan bakat, skill yang memang bisa dipelajari, dan orang itu HRD itu nggak melihat dari itunya. Satu attitude, dua pola pikir, gaya komunikasi. Nah, PT Batam itu dia udah punya stigma anak Batam itu anak rumah, gampang mutung. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang itu lebih milih ngambil orang kampung 2 tahun masuk ke Batam sini, karena punya kontrak, dia pasti bertanggung jawab, punya dedikasi lebih. Nah, itulah yang dilihat perusahaan. Iya, kalau bisa ada saudaranya di sini. Dedikasi lebih. Saya kasih contoh kalau yang dedikasi lebih. Saya pernah ya, Pak, ini mungkin tahu Pak. Saya di Astra, tapi di cabang Kapela. Saya dulu di Kapela. Astra. Saya keterima ngelamar itu dulu ngelamarnya supir. Begitu diwawancara, diterima jadi HC3, Honda Customer Care Center, yang menangani bagian komplainnya. Nah itu ilmunya sama banget tuh dengan saya. Maksudnya gimana? Ya. HRD itu melihat orang itu bukan dari skill kerja, tapi paling utama adalah satu gaya bicara, pola pikir, attitude. Itu yang dilihat. Dia bisa dilihat. Apalagi yang sistem kerjanya itu kamu berdedikasi. Saya orang pribumi pertama di Kapela yang diangkat jadi karyawan tetap kurang dari 6 bulan. Lainnya ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun baru diangkat jadi karyawan tetap. Saya 6 bulan aja. Jam kerjanya jam 8, jam 9 sampai jam 5 sore. Saya bisa pulang setengah 6. Nggak ada OB situ kotor, saya mau nyapu, saya mau ngepel. Nah orang tuh senang hal kayak gitu. Kok kayak itu dunia kerja, dunia menjilat, itu hal yang biasa, betul nggak? Betul, hal yang biasa. Anda punya dedikasi lebih, perusahaan pasti bakal lihat. Itu yang saya pelajari. Orang lain bohong amat lah, potong bukan kerjaan saya. Ada CS, ada OB, cleaning service. Enggak, saya lihat ada yang konten ya udah ambil sula, ambil apa, yang itu bahasanya udah ambil alat kan. Oh hina banget, enggak apa-apa, orang saya kerja kok. Kan pengen naik jabatan, ya udah dilihat dari itu. Itu kinerja kita yang dilihat, dedikasi kita, loyal sama perusahaan. Nggak ada orang yang nggak loyal, dia akan
naik jabatan itu nggak ada. Ya. Betul nggak? Ya. Kebelukan nggak ada. Orang yang loyal, yang nah, anak Batam itu kalau dimarah sama atasan pasti Merajuk. merajuk lawan. Gak mau lagi sekarang. Aduh. Cari tempat Jadi baru. ini nak datang